Jemaah rahimakumullah, hari ini kita membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, yaitu Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani man kana fihi kataballahu syakiran sabiran. Ada dua hal, siapa orang yang memiliki kedua hal padanya, kataballah, maka Allah mencatat baginya, menentukan baginya, syakiran, sebagai orang yang bersyukur, sabiran, dan sebagai orang yang sabar. Jadi hari ini kita membahas tentang dua hal yang menyebabkan seseorang ini menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang sabar. Sabar, syukur itu bagian daripada orang yang beriman, ya. Orang yang beriman itu adalah selalu melakukan kesabaran dan syukur, bersyukur atas nikmat Allah, bersabar atas musibah, masalah yang dialaminya. Nah, seperti apa syakiran sabiran itu? Wa man lam takuna fihi lam yaktubuhu Allah syakiran wala sabiran. Siapa orang yang tidak memiliki kedua hal ini, maka dia bukan orang yang bersyukur dan bukan orang yang sabar. Jadi kalau yang memiliki ini dia orang yang syukur dan orang yang sabar. Kalau tidak memiliki, maka dia bukan orang yang bersyukur, bukan orang yang sabar. Apa saja itu? Man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Siapa orang yang dalam urusan agamanya, nazara, ia melihat dalam urusan masalah agama, ibadah, sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, haji, umrah, zikir, baca Al-Quran, pokoknya seluruh macam kebaikan dalam ibadah, ila man huwa fawqahu, kepada orang yang lebih tinggi di atasnya, ibadahnya lebih hebat, sholatnya, puasanya lebih rajin, ya, infak sedekahnya lebih banyak, lebih dermawan, hajinya, umrohnya, baca Al-Qurannya, pokoknya di atasnya, melihat di atasnya, ya. Faqtada bih, lalu ia mengikutinya, ya, ia mengikuti apa yang dilakukannya. Nah, ini menjadi penyemangat nih, ya, menjadi penyemangat untuknya. Sholatnya lebih rajin, tahajudnya tidak pernah putus, duhanya luar biasa, puasanya bukan hanya wajib, sunnahnya, Senin Kamisnya, Yaumul Bidnya, ya, Arafahnya, Muharramnya, puasa sunnahnya luar biasa. Zakat, bukan hanya zakat, infak, sedekahnya, wakafnya, menyantuni yatim, melihat ke atas lalu dia mengikutinya, menjadi penyemangat untuknya, ya. Kemudian wa nazara fi dunyahu, dan dia melihat dalam urusan dunianya, ila man huwa dunah, kepada orang yang lebih rendah darinya, ya, lebih rendah darinya. Melihat masalah dunia dia lebih rendah. Dia melihat orang yang punya mobil, ya, ya, dia bersyukur. Ada orang yang tidak punya mobil, yang lihat punya motor, alhamdulillah dia bersyukur. Terus bersyukur, melihatnya selalu ke bawah, ya, rumahnya sederhana, ada orang yang lebih susah darinya, penghasilannya sedikit, gajinya sedikit, bahkan tidak mendapat gaji. Dia melihat terus ke bawah. Fahamidallah, lalu ia memuji Allah, alhamdulillah, ala man faddalahu bihi alaihi, atas apa yang Allah berikan karunia kepada orang itu. Kataballahu syakiran sabiran,
maka Allah jadikan dia adalah hamba Allah yang bersyukur dan hamba Allah yang sabar. Ya, jadi ciri orang yang bersyukur, ciri orang yang bersabar, kalau melihat masalah akhirat ke atas, melihat masalah dunia ke bawah. Dengan melihat masalah akhirat ke atas, dia selalu bersyukur. Dengan melihat masalah dunia ke bawah, dia menjadi orang yang sabar. Nah, dalam Al-Quran tentang syukur ini yang sering kali kita mendengar surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah tambah nikmatnya. Jika kalian kufur, azabku amat pedih. Pernah saya sampaikan dalam kesempatan yang lalu, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada umatnya berbeda-beda ekonominya, mungkin sama dengan umatnya Rasulullah. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin, ada yang melarat. Suatu saat orang yang miskin mengadukan masalahnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Hai Nabi Allah, saya ini hidupnya melarat, miskin. Ya, bosan jadi orang miskin. Ya, padahal setiap hari saya ibadah kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi hidup saya miskin. Bagaimana supaya hidup saya meningkat, supaya jadi orang kaya? Hai Nabi Allah, engkau kan dekat dengan Allah, doamu mustajab, nggak bakalan meleset. Saya ingin seperti orang-orang kaya, mau apapun mudah, rumah punya, bagus, mobil dan seluruhnya mudah. Apa jawaban Nabi Allah Musa? Bersyukurlah kamu kepada Allah, maka Allah akan berikan kekayaan, kemudahan dalam rezeki. Orang itu mencak-mencak marah-marah. Hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya bersyukur kepada Allah? Hidup saya susah, melarat, kadang makan, kadang tidak, uang tidak ada, ya kemana-mana susah, jalan kaki. Gimana saya bersyukur Allah sudah berikan saya kesusahan dalam hidup? Ada jawabannya. Ngambek dia, marah dia, nggak puas dengan jawaban Nabi Allah Musa, dia pulang. Beberapa hari kemudian ada orang kaya mengadukan masalahnya, ya berbeda dengan orang yang miskin. Hai Nabi Allah Musa, Allah memberikan kelebihan harta kepada saya. Apa yang saya inginkan sangat mudah, rumah bagus, kendaraan bagus, pokoknya apapun yang saya inginkan sangat mudah. Tapi ya Nabi Allah Musa, rasanya saya bosan jadi orang kaya. Aneh nih orang. Pengen gitu ngelihat orang yang susah, pengen sekali-kali jadi orang susah. Nah, ini orang yang kebanyakan duit ya, pengen susah. Ini berbeda dengan yang tadi. Bagaimana hidup saya supaya susah ya Nabi Allah Musa? Kamu aneh-aneh aja sih. Orang yang nanya pengen kaya, ente malah pengen miskin gitu. Apa jawaban Nabi Allah Musa? Hai, kalau kamu ingin miskin sangat mudah. Jangan bersyukur kepada Allah. Ingkari nikmat Allah, hidup kamu akan susah, akan melarat, dan kamu akan miskin. Hai Nabi Allah Musa, marah dia, tapi marahnya bagus. Bagaimana saya mengingkari nikmat Allah? Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada saya. Ya, mulai dari tubuh saya pun nikmat yang Allah berikan tidak terhitung. Mata, telinga, mulut, tangan, jantung, ginjal, paru-paru, usus, kaki. Waduh, nikmat yang dalam tubuh ini aja la tuhsuha, tidak terhitung. Rasanya susah saya kalau disuruh mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, orang yang miskin tadi makin miskin, makin melarat, makin susah. Kenapa? Karena tidak pernah bersyukur kepada Allah. Orang yang kaya tadi makin hari makin kaya, makin bertambah kekayaannya, makin berkah hidupnya. Kenapa? Karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kuncinya syukur.
Dengan kita bersyukur, maka Allah tambahkan nikmatnya. Dengan kita mengingkari nikmat Allah, maka semakin kita dijadikan ajab Allah. Jangankan di akhirat, di dunia pun Allah berikan kesusahan dalam hidup. Nauzubillahi min dzalik. Nah, syukur ini ada 4, Pak. Yang pertama, syukur dengan qalbiyah, dengan hati. Yang kedua, syukur dengan akliyah, dengan akal. Yang ketiga, syukur dengan lisaniyah, dengan lisan. Yang keempat, syukur dengan seluruh anggota tubuh ini, jami'u badani. Nah, syukur dengan hati yaitu kita harus mengakui semua nikmat itu berasal dari Allah. Syukuri, ya, jangan dikufuri seluruh nikmat-nikmat Allah. Dan kalau kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, tidak akan terhitung. Dengan hati kita yakin semua nikmat itu dari Allah. Ya, kalau kita yakini semua nikmat dari Allah, kita tidak akan melakukan perbuatan syirik. Ya, terus ya, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan akal. Apa ini? Memahami semua apa yang Allah berikan itu terbaik untuk kita. Ya, seluruh nikmat-nikmat Allah itu adalah bagian daripada Allah itu asy-syakur, maha bersyukur. Ya, karena itulah kita harus memahami semua apapun yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, syukur dengan lisan. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ucapan alhamdulillah ini selalu kita baca. Ayat yang kedua dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu hanya milik Allah. Kenapa alhamdulillah? Karena yang atur Allah. Kenapa lillah? Karena semuanya adalah milik Allah. Lillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita sehat dalam sholat, kita memuji Allah, alhamdulillah. Ketika kita sakit dalam sholat, kita tetap memuji Allah, alhamdulillah. Bukan hanya itu, ketika kita sholat jenazah sekalipun, yang meninggal itu keluarga kita, pada takbir yang kedua setelah bismillah, kita selalu memuji Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Kan ayat yang kedua kita baca. Nah, ini syukur dengan lisan. Yang keempat, syukur dengan seluruh tubuh kita. Yaitu dengan apa? Wal muti, dengan bertakwa kepada Allah. Makanya ada sujud syukur, ya, mensyukuri nikmat Allah, ya, sujud syukur. Almarhum Ustaz Arifin itu selalu sujud syukur setiap harinya minimal 7 kali. Selesai sholat wajib, selesai sholat tahajud, dan selesai sholat duha. Nah, ini minimal 7 kali, bahkan bisa lebih. Nah, jadi jangan kita menunggu nikmatnya. Nah, justru nikmat yang puncak nikmat adalah selesai sholat. Selesai sholat, selesai zuhur kita sujud. Selesai asar kita sujud. Selesai maghrib kita sujud. Selesai isya kita sujud. Selesai subuh, tapi usahakan sebelum subuh. Dia setelah ba'diyah subuh. Ya, setelah sholat fajar, sebelumnya kita sujud syukur. Ya, tuh. Belum habis tahajud, habis sholat duha. Nah, apalagi nikmat yang paling nikmat, misalnya yang lainnya selain selesai sholat. Nah, itu. Jadi sujud syukur. Ya, itu bagian daripada la in syakartum la azidannakum. Nah, bagaimana caranya bersyukur? Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, aku Allah berzikir kepada kalian. Bersyukurlah atas nikmatku, jangan sekali kalian kufur. Jadi antara zikir dengan syukur itu nggak terpisahkan. Semakin hamba Allah itu bersyukur, maka semakin banyak zikirnya. Kalau dia kurang syukur, berarti kurang zikir. Tidak bersyukur, tidak mungkin dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya, yang pertama. Jadi kalau orang melihat masalah akhirat selalu ke atas, maka dia menjadi orang yang bersyukur, dan dialah orang yang paling
bahagia. Ya. Jadi membuat semangat ibadah, jangan kebalikannya. Kalau melihat masalah agama ke bawah, kita tidak akan pernah bersyukur, menjadi malas ibadah. Oh, gue alhamdulillah udah rajin sholat. Loh, tetangga gue enggak malas ibadah. Udah rajin ke masjid, tetangga gue. Nah, jadi kalau melihatnya ke bawah terus masalah akhirat, akhirnya semangat ibadah pudar, malas, dan tidak pernah menjadi orang yang bersyukur. Coba ya. Allah Akbar. Kemudian kalau masalah dunia ke bawah, wa nazara pindahum ila man huwa dunah, melihat dunia itu ke bawah, perkara dunia. Maksudnya adalah ya, dengan kita melihat ke bawah, kita selalu sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah ya, saya punya mobil, alhamdulillah saya punya motor, alhamdulillah saya punya sepeda. Alhamdulillah nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya sepeda, saya bisa berjalan. Ada orang yang punya mobil tapi nggak bisa jalan. Ada orang yang punya motor tidak bisa berjalan. Yang punya mobil nggak punya, bisa punya semua tapi nggak bisa berjalan. Nah, nikmat Allah terlebih nikmat lagi, bisa berjalan. Ya, nah itu terus selalu ke bawah masalah dunia, yang gajinya yang lebih banyak, orang yang lebih susah dari kita, banyak orang yang lebih melarat dari kita. Jadi masalah dunia selalu lihat ke bawah, ke bawah, ke bawah, maka kita menjadi orang yang sabar dan juga sekaligus menjadi orang yang bersyukur. Nah, sabar ini ada 3. Nah, pertama, sabar dalam taat, yang menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi masalah hidup, baik musibah ataupun kesusahan hidup. Ya, kesusahan hidup. Makanya yang Allah lihat itu bukan orang itu kayak, nah dalam Al-Quran dalam surah Al-Fajr itu ya, ada orang-orang yang ketika mendapatkan nikmat Allah ya, dia mengatakan bahwasanya Allah sedang memuliakannya. Paman utia kita akroman, jadi Allah telah memuliakannya. Jadi dia melihat itu kalau ketika dia kaya, ketika dia sukses, Allah sedang memuliakannya. Tapi ketika dia faqada ali rizqahu, ketika rezekinya sempit, hidupnya susah, hidupnya melarat, Allah Tuhan telah menghinaku. Nah, ini ada orang yang begini, Pak. Jadi standar kemuliaan Allah, kehinaan Allah itu dilihat dari standar ekonomi. Oh, orang itu kaya, berarti Allah sedang memuliakannya. Oh, orang itu susah, berarti Allah sedang menghinakannya. Ini dalam surah Al-Fajr. Nah, justru ini orang-orang yang salah dalam memahami kemuliaan, kehinaan Allah. Allah melihat ke orang itu mulia bukan karena dia kaya, bukan karena dia sukses. Orang itu hina bukan karena dia miskin. Kehinaan itu bukan dilihat harta, bukan dilihat jabatan. Dalam hadis Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, fisikmu, ya. Allah tidak melihat jabatanmu, Allah tidak melihat hartamu, yang Allah lihat hati dan amalmu. Jadi jangan sampai kita diberikan gambaran orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang menyangka orang ini sukses kalau dia kaya, orang ini susah maka Allah sedang menghinakan. Nah, ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Fajr, wal fajr wal asr, di ayat berapa itu bahkan ada itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kemuliaan itu standarnya bukan harta, standarnya bukan kesuksesan dunia. Nah, jadi kalau kita melihat kita ingin bahagia, ini adalah melihat masalah dunia itu ke bawah, jangan ke atas. Abu Jahal, Abu Lahab kaya, keturunannya bagus, ningrat. Oh, ganteng itu Abu Lahab. Bahkan istrinya pun terkenal dengan Ummu Jamil.
Ya, wanita yang paling cantik itu diantaranya adalah istrinya Abu Lahab. Makanya disebut Ummu Jamil. Tapi jahatnya luar biasa. Ganteng, kaya, keturunannya bagus, jabatannya tinggi, tapi Allah hinakan. Bukan hanya Allah hinakan sekedarnya, tapi Allah langsung vonis di dalam surah Al-Lahab kan, tabbat yada habila biwata ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, saya selana ronjata wa mraatuhu, bukan wa mraatuhu, istrinya termasuk. Istrinya adalah Ummu Jamil namanya. Ya, termasuk orang yang disiksa, diponis Allah neraka. Kan bayangkan, udah diponis Allah, dan itu dalam Al-Qur'an diabadikan dalam surah Al-Lahab. Padahal ganteng, gagah, kaya, keturunan ningrat, ya, Quraisy kan. Tapi Allah hinakan. Kenapa? Karena dia zalim, kafir, sangat luar biasa zalimnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya apalagi, oh dia yang menyebarkan, kalau sekarang mungkin paku-paku. Jadi ketika Rasulullah jalan untuk menuju ke masjid, dia pasti luka-luka. Itu yang lakukan adalah istrinya dari Abu Lahab. Allah hinakan dunia akhirat. Bilal hitam, legam, miskin, budak, tapi Allah muliakan. Bahkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj di surga melihat terompah, ya, bakyaknya Bilal ada di surga, bakyaknya aja udah di surga, sendalnya udah di surga, padahal hidupnya masih di dunia. Itulah jaminan Allah, Bilal ini ada di dalam surga. Allah muliakan, ya kan? Padahal hitam, legam, miskin, melarat, budak lagi, tapi Allah muliakan. Allah, inilah kemuliaan Allah itu bukan karena orang itu hebat di dunia, kesuksesan di dunia, ya. Nah, jangan terpukau kita. Ya, ini kan akhirnya mempengaruhi kehidupan keseharian seseorang. Ya, jadi kan, oh lulus S3 tuh, ya, profesor, doktor, tapi koruptor, nah kan hina. Oh jabatannya tinggi, tapi dia koruptor hulu. Oh dia orang yang gagah, oh terkenal, ya, tapi dihinakan oleh nauzubillah, jangan sampai, ya. Jadi kemuliaan Allah dan dilihat dari, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Kembali lagi ke hadis Rasulullah ini. Jadi melihat dunia ke bawah, perkara dunia, maka kita menjadi orang yang sabar sekaligus menjadi syakiran sabiran, orang yang bersyukur sekaligus menjadi orang yang sabar. Ya rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu lam yaktubu Allah syakiran wala sabiran. Man nazara, siapa orang yang melihat fi dinihi, dalam urusan agamanya, ya, melihat masalah agamanya, sholatnya, puasanya, infaknya, sodakohnya, hajinya, baca Al-Qur'annya, zikirnya, ila man huwa dunah, kepada orang yang lebih rendah darinya, ya. Dia udah merasa hatam Quran setiap bulan, oh hebat. Dia merasa infaknya sekian juta, oh lebih hebat dibandingkan orang yang susah, ya. Nah, yang infaknya kecil gitu kan, dia merasa dia lebih mulia karena dia bisa ke Mekah setiap tahunnya, setiap bulannya bisa umroh, oh lebih mulia dibandingkan orang yang gak pernah ke Mekah. Wah, jadi melihatnya selalu ke bawah, akhirnya menurunkan semangat ibadahnya. Dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala syakiran wala sabiran, Allah tidak akan menjadikan dia orang yang bersyukur sekaligus orang yang sabar, ya. Jadi jangan melihat seperti itu, Pak. Jadi menurunkan semangat ibadah dan kita menjadi orang yang celaka, dan kita tidak dijadikan orang yang bersyukur dan tidak dijadikan orang yang sabar. Jadi kalau melihat masalah agama itu ke bawah,
orang yang celaka. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi merasa dia lebih hebat. Ya, merasa lebih banyak ibadahnya. Ya, merasa lebih hebat dalam ibadahnya. Nauzubillahi min dzalik. Wa may dalam surah Qablah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setan, Az-Zukhruf, setan ini kan menggoda kita dengan berbagai cara. Di antaranya ya, setan ini masuk ke dalam ketika kita melaksanakan ibadah. Wa may ya'su an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa orang yang lupa kepada Allah, setan menjadi teman dekatnya. Nah, makanya hati-hati dengan tipu daya setan. Nah, seperti kisah Barsiso. Nah, ini Barsiso diulang lagi nih. Ini kisah di ribuan tahun yang lalu. Dia adalah seorang yang ahli ibadah, hebat luar biasa. Bukan hanya itu, dia punya muridnya aja bisa terbang. Saking hebat ilmunya. Ibadahnya, jangan dikata ya. Kalau dia zikir itu saking hebat zikirnya itu sampai permadaninya itu terbang. Saking hebat zikirnya, lama. Setan terkagum-kagum. Lalu ya, rapat kerja para setan. Siapa yang mampu menggoda menjerumuskan ini ulama namanya Barsiso akan diberikan pangkat yang tertinggi dalam kesetanan. Ya, dalam pangkat kesetanan itu ya, tingkat jenderal lah istilahnya. Kenapa? Karena susah dia. Hebat, ibadahnya hebat. Nah, akhirnya datanglah. Siapa yang sanggup? Saya. Seorang yang nama setan ini menyanggupi. Saya sanggup akan menggoda Barsiso, bahkan dia bisa jadi orang yang nanti musyrik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menggodanya? Nah, waktu itu ada seorang yang menitipkan santri putrinya kepada Barsiso ini. Ya. Awalnya menolak dia. Maaf, Pak, saya tidak menerima santri putri. Di sini hanya santri putra saja. Tidak menerima santri yang perempuan. Pak, anak saya ingin belajar agama. Setan mulai main. Anak saya ingin menjadi orang yang ahli agama. Tolonglah, Pak. Setan godain. Ya udah, tolonglah, kasihan itu udah jauh-jauh dari mana-mana. Tolonglah. Orang udah nitipin anak, tolong. Oh ya, akhirnya mau dia dititipin. Ya, akhirnya terpaksa mau juga. Oke lah. Tapi ngajinya jauh-jauhan ya. Jangan di tempat yang biasa kami ngajar ngaji. Ya, di sana jauh-jauhan, di belakang pintu, di belakang jendela. Ya, berbeda kamar. Nah, setan masuk lagi. Awal udah nyantri nih, santri putri tadi. Kalau ngaji jauh-jauhan itu nggak bakalan cepet bisa santri. Ya, gimana? Beda gue dengan berbagai cara dengan strategi tipuan yang dahsyat oleh setan. Akhirnya, oh iya ya, kalau jauh-jauhan susah ngertinya kan. Hari dipanggil santri putri. Kalau ngajinya namanya berdekat-dekatan. Akhirnya setan masuk lagi. Oh, alif ba lempeng ya, berduaan tuh di dalam pengajian itu. Ya. Aduh, ya. Setan masih menggoda juga dengan berbagai cara. Akhirnya tergoda dia zinahi santrinya. Nah, seperti siapa tuh? Yang 13 santri dizinahi bahkan sampai hamil. Ya. Polisnya belum sih, tapi jaksa penuntut umum JPU katanya harus hukum mati dan kebiri. Ya, itu setuju aja kita ya. Emang harus begitu. Ya, pimpinan pesantren ya sebuah pesantren ya ngajar perempuan lalu dijinahi lalu hamil punya anak lagi. Astagfirullahaladzim. 13. Bukan 1-2 orang, 13 santri. Astagfirullahaladzim. Ini bukan kiai, bukan ustadz ini. Ya Allah, nauzubillahi min dzalik. Nah, akhirnya dizinahi. Setan godain lagi. Bunuh, kamu nanti ketahuan. Dibunuh itu.
ya dikubur di belakang pesantrennya. Udah ada. Nah, Allah berikan ilham, istilahnya kakaknya nih, karena dia anak yatim, yang bahwa anaknya itu telah meninggal dunia. Karena ketika sampai datang ke kiai dengan berbagai alasan, nggak ada anaknya, nggak ada adanya yang ada di pesantren itu. Tapi lama-lama kan dia dikasih mimpinya itu bahwa yang membunuh adalah pimpinan pesantren itu sendiri. Akhirnya di sidang, ya singkat cerita di sidang, dihukum. Hukumannya adalah hukuman salib gitu, disalib. Salib, hukuman mati karena telah memperkosa dan sekaligus telah membunuh santrinya. Ada buktinya, sudah ada, ketemu buktinya. Nah, ketika sidang, nah, setan masih sibuk juga menggodanya. Hei Barsiso, kamu akan dibebaskan, Allah akan ampuni dosamu. Ya, kamu akan dibebaskan dari hukum. Syaratnya ketika kamu akan dipancung, akan dihukum mati, tunduklah kepadaku. Tunduk, maksudnya menyembah iblis. Nah, ketika sakaratul maut itu Barsiso parahnya lagi, padahal ilmunya tinggi, dia tunduk kepada iblis sebelum dia mati dalam keadaan suul khotimah. Dia menyembah setan, menyembah iblis, padahal ilmunya sangat tinggi. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia sering melihat masalah agama ini selalu ke bawah. Ya, akhirnya jadi malas, lama-lama terus menurun. Ya, setan masuk tuh. Memang begitu cara setan menggoda orang yang selalu rajin ibadah supaya malas ibadah, enggak istiqomah, supaya udah istiqomah supaya enggak ikhlas dan seterusnya. Ilaman wa dunahu. Nah, wa man nazara fi dunyahu, siapa orang yang melihat masalah dunia, ilaman wa fawqahu, yang lebih di atas. Nah, ini kebalikannya tadi kan, lihat lebih di atas, ekonominya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, lebih sukses, gelarnya lebih banyak. Ya, fa'asifa, lalu ia menyesali apa yang tahu, apa yang dia dapatkan selama ini. Nyesal saya jadi orang yang ahli ibadah, hidup saya makin hari makin susah. Ya, tuh dia malas ibadah, maksiat, tapi makin hari makin kaya, makin banyak hartanya. Hati-hati nih, ini jebakan, ini namanya istidrat. Apa itu istidrat? Orang maksiat tapi makin hari makin kaya. Orang makin jauh dari Allah, kok hidupnya makin hari makin makmur, makin uangnya banyak, makin sukses dia. Ini istidraj nih Pak. Ini jebakan, dan ini siksaan Allah nanti di akhirat lebih dahsyat lagi. Ya, jadi jangan lihat tuh orang suksesan itu karena uangnya lebih banyak, hartanya lebih banyak. Justru ini adalah jebakan. Ya, istidraj. Dia menyesali. Bahkan ada yang mengatakan, gua rajin ibadah, sholat rajin, puasa rajin, tapi hidup saya selalu miskin. Hati-hati. Apa kata Rasulullah? Lam yaktubuhu Allah syakiran wala sabiran. Allah tidak akan mencatatnya orang ini sebagai orang yang bersyukur dan sebagai orang yang sabar. Kenapa? Karena dia melihat masalah dunia selalu ke atas, tidak pernah bersyukur apa yang Allah berikan, dan tidak sabar atas apa yang dikerjakan selama ini. Nauzubillahi min dzalik. Jadi hadis ini menjelaskan bagi kita, jadi ada orang yang bersyukur, orang yang sabar. Cirinya adalah kalau melihat masalah dunia ke bawah, melihat masalah akhirat ke atas. Nah, kebalikannya, kalau orang yang melihat masalah dunia ke atas, melihat masalah akhirat ke bawah, dia tidak akan bahagia, tidak akan dijadikan orang yang bersyukur, dan tidak akan dijadikan orang yang sabar. Mudah-mudahan hadis yang kita bahas hari ini menjadi mahkamah kesadaran bagi kita, agar kita dijadikan hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat Allah dan selalu sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
bi barakati wa karamati wal mu'jizati. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.